Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Kurniawan, NIM 19042167, tugas pengambilan keputusan Departemen Ilmu Administrasi Negara. Artikel yang pertama yaitu berjudul tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan dan diskresi. Abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara, mendalam, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh dari informan secara purposive sampling yang didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, regulasi terkait, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemimpin atau dekan ditempuh melalui 6 tahapan, yaitu meliputi 1. Tahapan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatif dan solusi pemecahan masalah. Yang 3. Menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi. Yang 4. Memilih alternatif terbaik. Yang 5. Melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir melakukan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan, apalagi dalam aktivitas pemimpin dipenuhi dengan tugas-tugas terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang pemimpin untuk memilih dari sekian alternatif pilihan yang tersedia sebagai upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses pengambilan keputusan menurut Herbert Asimon meliputi 3 tahapan utama, yaitu 1. Aktivitas inteligensi, yang kedua aktivitas desain, dan yang ketiga aktivitas memilih. Selanjutnya, Miss Bird menegaskan langkah pengambilan keputusan meliputi 1. Tahapan identifikasi, yang kedua tahapan pengembangan, 3. tahapan seleksi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Yang difokuskan pada proses pengambilan keputusan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah dibentuk, yang meliputi kepala bagian, kepala subbagian, pegawai pimpinan jurusan atau program studi, dosen pembantu, dekan, dan dekan sebagai konfirmator. Penelitian ini juga didukung dengan data-data sekunder seperti studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Proses pengambilan keputusan. Menurut Lucas bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan alternatif, bahwa menurut Ivan Pick sebagai dijelaskan bahwa pengambilan keputusan berpengaruh kuat secara langsung terhadap kinerja individu maupun secara pribadi maupun merupakan kelompok didasarkan tidak akan lepas dari aktivitas mengambil keputusan. Berdasarkan dari data temuan penelitian menunjukkan bahwa dekan mengambil keputusan berdasarkan tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Tahapan identifikasi dan analisis problem, yaitu pemimpin dalam hal mengidentifikasi dan mengenal problem serta mengumpulkan data, menelusuri dan mengenal permasalahan yang ada, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis alternatif solusi tahapan pengumpulan sebanyak alternatif solusi permasalahan untuk mencari alternatif dan merumuskan solusinya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif terbaik tahapan pemilihan satu alternatif yang dianggap paling baik dari alternatif yang tersedia. Yang keempat yaitu melaksanakan keputusan, dan yang kelima mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Simpulan berdasarkan data hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dekan sebagai pemimpin pada dasarnya melalui tahapan proses pengambilan keputusan, yaitu tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatif dan solusi pemecahan masalah. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif dan solusinya. Yang keempat memilih alternatif terbaik. Yang kelima melaksanakan keputusan, dan yang terakhir melakukan evaluasi.
Artikel yang kedua yaitu tentang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD Provinsi Lampung. Abstraknya, rakyat sebagai pemilih APBD dan oleh karena partisipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini diarahkan pada satu, penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung, dan yang kedua, pengkajian dengan penentuan derajat partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Arstein. Pendahuluan dari artikel ini yaitu seiring dalam perspektif konsep atau telah teoretik partisipasi publik sangat memiliki arti penting dan menentukan arah dalam proses pengambilan keputusan APBD provinsi, atau barangkali paralel dengan pernyataan bahwa bukanlah kebijakan tanpa partisipasi masyarakat. Seperti dapat ditelusuri dari tulisan Korten dalam Syahril 1984 tentang People Centered Development, pembangunan yang berpusat pada manusia. Bourne dan kawan-kawan 1994 yang menunjukkan pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pos dalam proses pemerintahan daerah. Sejalan dengan uraian di atas, Muluk 2007 melihat arti penting partisipasi publik dari sudut fungsi, yaitu sebagai sarana edukasi pada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan. Metode penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan dan memenuhi esensi tingkatan partisipasi yang dilakukan warga melalui kelompok grup dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung. Adapun menjadi informan, peneliti ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi masing-masing yang diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu aktor formal dan unsur eksekutif, terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, sekretariat daerah, SKPD, dari unsur legislatif DPRD, ketua DPRD, wakil DPRD, dan lain-lain. Hasil pembahasan dari artikel ini yaitu partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Lampung dalam konteks administrasi publik. Dalam konteks pada umumnya partisipasi publik dinilai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan, baik bersifat manipulatif atau yang bersifat spontan. Partisipasi manipulatif mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya partisipan diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. Oleh karena itu, partisipasi bentuk ini disebut dengan delegated participation atau Ramena 1992/116, sedangkan partisipasi spontan atau Medley 1986/27 dimaknai sebagai voluntary and autonomous action on the part of the people to organization and deal with their problem needed by government or other external agents. Kutipan ini memberikan pengertian tentang tindakan sukarela dan mandiri sebagai orang untuk mengorganisir dan memecahkan persoalan mereka tanpa diintervensi oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu simpulannya, yaitu pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih lebih dimaknai sebagai proses politik dan sebagai media transaksi maupun bergairing pada para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting. Merujuk pada persoalan isi penguatan pengukuran publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajat dan tangga partisipasi Arstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajat tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi yang dikonsultasi, derajat kedua pada anak tangga ketiga. Jadi simpulan dari analisis dari kedua artikel tersebut yaitu salah satu peran kepemimpinan adalah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif yang ada.
Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan adalah sangat penting di mana dia bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan akibat pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan biasanya bersama-sama dengan bawahan, melakukan pemilihan beberapa alternatif yang ada untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Proses pengambilan keputusan harus dipertimbangkan segala aspek-aspek dan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu bagaimana cara seorang pemimpin yang baik dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu harus mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Yang kedua mengidentifikasi alternatif dan solusi masalah. Yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi. Yang keempat itu memilih alternatif terbaik. Yang kelima melaksanakan keputusan dan yang terakhir melakukan evaluasi. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.